Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai teror tukang santet episode ketiga. Cerita misteri ini bersumber dari Chill Banana 313. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silakan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Video kali ini merupakan lanjutan episode ketiga dari cerita mistis teror tukang santet. Apa kalian pikir teror ini akan benar-benar berakhir? Karma. Ustadz Malik memegang segelas air putih yang sebelumnya dilafalkan doa-doa. Lalu sedikit demi sedikit, air itu dicipratkan ke wajah Pak Hamid, suami Mak Saroh. Seluruh orang di ruangan itu kaget bukan main melihat reaksi Pak Hamid usai mendapat cipratan air dari Ustadz Malik. Tangannya langsung menepis gelas yang dipegang sang ustadz, hingga terpental ke arah tembok. Gelas yang terbentur berhasil menciptakan puing-puing kaca yang tajam di sekitarnya. Pak Hamid berubah ekspresi yang tadinya kosong menjadi sangar. Matanya melotot sempurna, bibirnya menyeringai, bahkan terdengar suara gembletuk gigi yang ditekan secara berlebihan, hingga membuat ngilu di telinga. Deru nafasnya semakin kencang, seperti orang yang menahan amarah. Pak Hamid mundur beberapa langkah, hingga menyender tembok, seolah ingin mengambil ancang-ancang. Astagfirullah. Tiba-tiba saja melompat menerkam pria di hadapannya. Ustadz Malik yang sedikit lengah kini ambruk di lantai, bersamaan dengan Pak Hamid yang menindih tubuhnya. Pak Hamid mencengkram kuat-kuat leher Ustadz Malik kala itu. Ustadz Malik tampak menahan cengkraman itu sambil melafalkan doa-doa. Semua orang yang panik melihat kejadian itu segera memegangi Pak Hamid. Dua orang pria berusaha sekuat tenaga menarik tubuhnya, namun tidak membuahkan hasil. Lelaki berusia 45 tahun itu masih kokoh mencekik. Tidak lama kemudian, Damar menghampiri. Tampak tangan kirinya menyentuh kepala Pak Hamid, tepat di bagian dahi. Sedang tangan kanannya mencengkram leher belakang. Pak Hamid berteriak-teriak, meronta-ronta, hingga cekikannya mulai melemah. Pada saat itulah, Damar menginstruksikan dua orang yang memeganginya untuk segera menariknya ke belakang. "Bapak-bapak, tolong bantu kami, pegang tangan dan kakinya," teriak Damar pada beberapa orang yang berada di dalam ruangan. Karena dirasa kewalahan menahan tenaga Pak Hamid yang luar biasa, Ustadz Malik kembali berdiri setelah mengatur nafasnya sambil memegang lehernya yang masih sakit. Ia pun menghampiri kerumunan orang yang masih berusaha memegangi Pak Hamid. "Gimana Mar? Susah, bandel ini?" jawab Damar sambil terus menekan dahi Pak Hamid. Ustadz Malik kembali melafalkan doa, kemudian menempelkan telapak tangannya di perut Pak Hamid. Dengan gerakan sedikit menekan, Ustadz Malik mengarahkan telapak tangannya dari perut hingga ke mulut, lalu menarik ambang sesuatu yang tidak kasat mata dari sana. Pak Hamid berteriak, lalu tersedak akan sesuatu. Tidak lama kemudian, ia memuntahkan darah berwarna merah pekat. Bersamaan dengan itu semua, mata melihat sesuatu yang mengerikan. Di antara muntahan darah itu, terdapat beberapa paku tajam berkarat yang berserakan. Pak Hamid jatuh tergeletak. Di saat yang sama, Mak Saroh terlihat menangis dan langsung pingsan
melihat kondisi suaminya. Ustadz Malik saling beradu pandang dengan Damar. Ini adalah kasus kelima yang ia tangani dalam 2 minggu terakhir. Beberapa hari setelahnya, Ustadz Malik tampak berjalan beriringan bersama Nuri dan Nilam untuk mengantarkannya pulang usai mengaji. Jalanan desa yang terlihat sejuk di pagi hari dengan pohon-pohon rindangnya memang cukup menyeramkan di malam hari. Salah satu alasan mengapa Ustadz Malik harus mengantarkan pulang semua anak didiknya seusai ngaji. Dan malam itu sedikit berbeda. Terdengar suara gemuruh ketika daun dan dahan saling bergesekan, padahal tidak ada angin. Tiba-tiba telinga mereka menangkap suara keras sekurusuk di antara semak-semak, membuat ketiganya menghentikan langkah. Tidak terlihat jelas, samar-samar ketiganya menangkap sepasang mata menyala di tengah jalan. Namun mata itu posisinya berada di bawah, seperti sedang berjongkok. Nilam dan Nuri spontan bersembunyi di balik tubuh tinggi Ustadz Malik. Ustadz Malik pun berjongkok dan mengambil 3 buah batu di sekitarnya. Itu adalah seekor anjing. Tubuhnya seukuran anjing normal, berbulu hitam, mata kuning kehijauan menyala, dan menjulurkan lidah. Seketika, Nilam dan Nuri merinding luar biasa. Ustadz Malik mulai melempari batu ke arahnya untuk mengusirnya. Namun anjing hitam itu berhasil menghindar. Hewan itu masih menatap intens ketiganya. Ustadz Malik mulai mengerti itu bukan anjing biasa. Kini mata anjing itu terlihat menyempit. Terdengar suara mengeram dan mulai menunjukkan gigi runcingnya seperti hendak mencengkram. Si anjing menggonggong keras ke arah mereka, membahana dan menimbulkan gema. Ustadz Malik masih bergeming dan tetap berdiri kokoh di sana, sambil melafalkan doa-doa, lalu melemparkan batu kedua. Anjing itu kembali menghindar, namun terlihat semakin marah. Hingga lemparan ketiga berhasil tepat mengenai perutnya, membuat si anjing jatuh dan mengaing pilu. Saat kembali berdiri, anjing hitam itu mundur perlahan dengan suara menggeram, seolah memperingatkan. Hingga akhirnya makhluk itu berbalik dan berlari, menghilang meninggalkan mereka bertiga di kegelapan. Ustadz gak apa-apa? Tanya keduanya khawatir. Saya tidak apa-apa. Ustadz, itu bukan anjing biasa, ucap Nilam. Iya, saya tahu. Itu anjing kiriman, dan dia memberi peringatan. Ustadz Malik menautkan kedua alis hitamnya. Peringatan apa? Anjing itu ingin saya menyampaikan pesan pada Ustadz Malik. Katanya, jangan ikut campur, ini waktunya kami makan. Ustadz Malik menghela nafas panjang. Sepertinya ia mulai paham apa maksud dari rentetan musibah yang menimpa warga desa akhir-akhir ini. Suasana desa sangat hening, sama seperti halnya malam-malam yang lalu. Lolongan anjing liar dan hewan-hewan malam mendominasi keheningan. Damar menyesap sedikit demi sedikit kopi hitam yang masih mengepul dari sebuah lepek. Meletakkannya, lalu kembali menghisap rokok secara perlahan. Ujung matanya tajam melirik Ustadz Malik yang sedang memandang dingin pekatnya malam di depan rumah. Pantas saja, akhir-akhir ini banyak warga yang kesurupan, jatuh sakit secara tiba-tiba, hingga meninggal dunia. Awalnya aku menduga karena mereka sempat bersinggungan dengan Mbah Darso. Tapi kenapa sesering ini ya? Dan ternyata Ustadz Malik tersenyum sinis sambil menggelengkan kepala. Kamu tahu kan, Lik? Orang itu punya banyak perewangan dan peliharaan. Kamu pikir makhluk-makhluk itu tidak membutuhkan imbalan?
Damar kembali menghisap rokoknya yang batangnya tinggal setengah. Matanya menerawang. Mungkin benar, dia membalas perlakuan orang-orang yang sudah membuatnya kesal. Tapi di lain alasan, bisa dibilang mereka dijadikan tumbal secara tidak langsung, agar makhluk-makhluk itu tetap mau membantunya. Iya, aku ngerti maksudmu, Mar. Kodamku bilang, bulan ini memang waktunya perayaan. Aku tidak mengerti kenapa orang tua itu tidak juga berhenti. Umurnya semakin tua, tapi malah semakin masuk ke lembah hitam. Peliharaannya pun semakin banyak. Karena itu, kita harus membantu warga desa dan menolong sebisa mungkin. Jangan biarkan iblis-iblis itu menang. Ucap Ustadz Malik berapi-api. Entah Lalik, sama sepertimu, aku pun ingin membantu warga sebanyak mungkin. Hanya saja orang itu masih sangat kuat meski sudah tua. Yang kutakutkan, ia berbalik menyerang. Tidak mudah untuk melawannya. Aku tahu, Mar, dan aku tidak takut. Insya Allah, Allah akan melindungi. Bukan itu maksudku. Sudahlah, lupakan saja. Damar mengurungkan niatnya untuk meneruskan pembicaraan. Sebenarnya, ada sesuatu yang lebih mengganjal hati tentang mimpi yang terus menghantuinya selama beberapa malam ini. Dan benar saja, serangan gaib yang dialami penduduk desa Tandur Timur kian menjadi. Hingga Ustadz Malik, Damar, dan beberapa orang yang memiliki kemampuan disibukkan karena kemarin. Hingga Ustadz Malik, Damar, dan beberapa orang yang memiliki kemampuan disibukkan ke sana kemari menolong warga yang terkena serangan dari perewangan Badarso. Hal ini membuat Ustadz Malik sering meninggalkan anak istrinya selama beberapa hari. Yang tanpa disadari, malah membuat keluarganya sendiri berada dalam bahaya. Pagi itu, Kinanti menuangkan air teh di gelas yang kemudian ditunjukkan kepada suaminya. "Kamu sakit, Dik?" tanya Ustadz Malik, sembari menyambut segelas teh panas buatan sang istri. Kinanti tersenyum dan menggelengkan pelan. "Kamu yakin?" tanyanya lagi. Ustadz Malik tampak khawatir melihat wajah Kinanti yang sedikit pucat. "Iya mas, aku tidak apa-apa. Mungkin cuma kelelahan." "Ya sudah, jangan terlalu capek-capek. Hari ini banyakin istirahat saja ya di rumah." Ustadz Malik mengelus lembut lengan istrinya yang kemudian dibalas anggukan. Malam pun datang, namun tetap hening sama seperti sebelumnya. Di tengah keheningan, sayup-sayup Ustadz Malik mendengar suara isak tangis di dekatnya. Pelan ia membuka kelopak mata, memastikan apa yang didengar bukan mimpi semata. Matanya pun menjelajah isi kamar. Meski pencahayaannya terbatas, lampu minyak berwarna senja. Tangisan itu lirih, namun terdengar cukup jelas. Bola mata berwarna hitam itu tampak menyempit tatkala menangkap sosok wanita berambut ikal duduk setengah membungkuk di ujung ranjang. "Kinanti?" Ustadz Malik beranjak dari posisi tidurnya dan menghampiri istrinya. "Dek, kamu kenapa?" tanyanya pelan, seraya memeluk kedua lengan Kinanti. Kinanti masih menangis setengah menunduk. "Dek." Merasa ada yang ganjal, Ustadz Malik pun melafalkan doa-doa, lalu meniupkannya ke kedua telapak tangannya. Setelah itu, diusapkan telapak tangan kanannya ke wajah Kinanti. Kinanti terhenyak beberapa saat, lalu menoleh ke arah Ustadz Malik. "Mas, alhamdulillah kamu sudah sadar." "Aku kenapa ya mas?" tanya Kinanti sesenggukan. "Kamu nangis?"
Kinanti baru sadar dan mengusap pipinya yang terasa basah. Astagfirullahaladzim, sebut Kinanti. Nggak apa-apa dek, kayaknya cuma ketempelan. Yuk kita tidur lagi, jangan lupa baca-baca doa. Kinanti yang bingung menurut saja apa kata sang suami. Namun hal itu tidak hanya terjadi semalam itu. Selama seminggu, Ustadz Malik selalu memergoki Kinanti menangis meringkuk di sudut ranjang di tiap tengah malam. Ustadz Malik yang cukup berpengalaman dalam hal ini mulai meruqyah istrinya. Seusai diruqyah beberapa kali, akhirnya Kinanti berhenti menangis di malam hari. Namun itu hanyalah awal. Tiba-tiba Kinanti berubah menjadi seorang yang pendiam dan sering melamun. Takut kalau istrinya akan diganggu lagi, Ustadz Malik berusaha menyenangkan hati sang istri, mencegah agar pikirannya tidak jadi kosong. Apa kamu ada masalah, Dek? Kalau ada ceritakan saja sama Mas. 2 kepala lebih baik daripada 1. Tanya Ustadz Malik meyakinkan. Kinanti tampak linglung. Apa Mas? Memangnya kita ada masalah? Bukan, Mas yang tanya. Apa kamu sedang ada masalah? Kalau ada, ceritakan saja sama Mas, agar beban itu lebih ringan. Oh itu, aku. Kinanti terdiam sejenak, lalu kembali tidak fokus. Iya dek, tanya Ustadz Malik sekali lagi, karena melihat istrinya kembali melamun. Kinanti pun menoleh. Iya Mas, barusan ngomong apa ya? Ustadz Malik mengerutkan dahi. Ia semakin curiga dengan kondisi Kinanti. Makin lama kondisi Kinanti bertambah parah. Ia sering melamun, menjadi pendiam, dan tidak begitu mengurusi suami dan Nina, anaknya. Tidak hanya itu, tubuhnya terlihat semakin kurus dan lingkaran hitam di sekitar matanya semakin pekat. Padahal setiap malam, Ustadz Malik selalu melantunkan ayat-ayat suci di samping Kinanti saat terlelap. Aku kecolongan, Mar. Keluh Ustadz Malik frustasi. Damar pun mengembuskan nafas panjang. Bagaimana bisa? Ini semua salahku. Aku lengah. Harusnya aku memagar gaib rumah dan keluargaku lebih kuat. Aku terlalu fokus dengan kondisi desa. Aku sok bersikap pahlawan. Ucapnya penuh kesal. Tidak, sikapmu sudah benar. Sudah kewajiban kita menolong sesama. Kita hanya sedikit lengah. Kamu juga berhati-hatilah ya, peringat Ustadz Malik. Ustadz Malik tampak berpikir sejenak. Bagaimanapun, ia harus tetap berpikir jernih jika ingin menolong istrinya. Hingga suatu hari, Ustadz Malik mendapati kenyataan dari putri semata wayangnya, Nina. Sebab kiriman santet itu berhasil mengenai Kinanti. Jadi, sore setelah Bapak pergi ke rumah Pak Yanto, ada ibu-ibu datang bawa makanan. Katanya sih tetangga baru. Jawab Nina yang masih cadel. Kamu makan makanan itu? Tanya Ustadz Malik. Nina menggeleng. Ustadz Malik sedikit merasa lega. Kamu tahu nak, siapa nama ibu itu? Selidik Ustadz Malik. Nina memandang ke atas langit-langit seolah berpikir. Bukarto. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Ustadz Malik langsung menyelidiki seseorang yang bernama Bukarto. Namun tidak ada seorang pun warga desa yang mengenalnya. Segala upaya yang dilakukan Ustadz Malik dan Damar untuk menyembuhkan Kinanti tetap tidak membuahkan hasil. Santet yang dikirim melalui makanan itu sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh sang istri,
hingga sulit untuk melepaskannya. Akhirnya Ustadz Malik pun pasrah dan terus mendoakan Kinanti tanpa putus asa. Tubuh Kinanti semakin habis, pipinya menjadi cekung, dan tulang belikatnya pun terlihat, hingga akhirnya menjadi lumpuh. Kinanti pun mengembuskan nafas terakhir setelah 3 bulan mengalami penderitaan yang panjang. Usai kehilangan sang istri tercinta, keadaan Ustadz Malik juga tidak begitu baik. Putrinya, Nina, sering menangis mencari ibunya. Hingga suatu malam, sebuah peristiwa hampir mencelakai Nina. Malam itu, Nina tampak berjalan ke kebun belakang rumahnya seorang diri. "Ibu?" Ia mengikuti seorang wanita bergaun putih panjang dan berambut ikal menyerupai ibunya. Wanita itu terus berjalan hingga ke arah sumur belakang rumah. "Ibu, tunggu Nina." Nina berlari ke arah sumur. Untunglah Ustadz Malik saat itu memergokinya dan langsung mendekap Nina yang hampir melompat ke dalamnya. "Aku dan Nina akan tinggal sementara di rumah neneknya yang berada di Jawa. Kurasa di sana lebih aman. Aku tidak ingin kehilangan Nina. Dia satu-satunya hartaku yang tersisa." Pamit Ustadz Malik pada sahabatnya. Saat itu ia menggandeng Nina kecil di sampingnya. "Aku mengerti, Lik. Kamu yang sabar ya. Oh iya, jangan menunggu Umar. Aku tidak tahu kapan harus kembali." Ustadz Malik tersenyum. Namun senyum itu malah membuatnya tidak nyaman. Seolah-olah Damar pernah melewati momen ini. Damar berusaha berpikir positif dan menghilangkan prasangka buruk. "Sudahlah, ayo, aku antar kalian ke pelabuhan." Setelah keberangkatan sang sahabat, esok paginya, Damar mendapat berita yang sangat mengejutkan. Kapal besar penyeberangan yang ditumpangi Ustadz Malik ke Jawa tenggelam di tengah lautan. Menurut narasumber, zaman dahulu, kapal-kapal besar penyeberangan dari Puraboyan. Damar benar-benar sedih kehilangan sahabatnya. Di sisi lain, serangan-serangan gaib kini mulai mengincar ia dan keluarganya. Untunglah, Damar sudah mengantisipasi hal tersebut setelah Malik memperingatkannya. Damar memperkuat pagar gaib keluarga dan rumahnya. Bahkan ia mewanti-wanti istrinya agar tidak menerima makanan atau pemberian apapun dari siapa saja. Sementara itu, Damar berusaha mencari jalan keluar. Bagaimana menghadapi Mbak Darso, meski harus seorang diri. Pagi hari di kediaman Damar, sederhana, rapi dan asri, dengan berbagai jenis bunga dan tanaman yang menghiasi. Kicau burung di masing-masing sangkar digantung berjejer. Duduk di teras rumahnya adalah terapi. Bisa dipastikan siapapun betah berlama-lama di sana, termasuk pemiliknya sendiri. Damar masih termangu menikmati lamunannya. Kopi dan rengginang masih utuh, hingga dingin pun belum tersentuh. Setidaknya itu yang dilihat orang-orang yang melewati. Tidak, ia tidak melamun, hanya sedang berdiskusi dengan sesuatu yang tidak kasat mata yang mendiami tubuhnya. "Mas?" Damar menoleh. "Iya, Dek." "Lintang demam," ujar sang istri. "Sejak kapan?" "Tadi sebelum subuh, dan dia mengigau terus-menerus menyebut bala api." Damar pun beranjak dari posisi dan segera menuju ke kamar si anak. Saat mencapai pintu kamar, ia melihat Lintang masih terpejam. Hanya saja, bibir kecilnya menggumam sesuatu.
Damar pun mendekatkan telinga. "Dek, tolong ambilkan air dan petik daun bidara di halaman depan," perintah Damar pada sang istri yang berdiri di dekatnya. Sang istri yang tampak mengerti bergegas meninggalkan kamar. Tidak lama kemudian, dia datang membawa baskom kayu berisi air dengan beberapa helai daun yang sudah mengambang di atasnya. Bibir Damar bergerak-gerak melafalkan doa, lalu meniupkannya di dalam air baskom. Bismillahirrahmanirrahim. Damar mencelupkan tangan dan mengusapkannya di seluruh tubuh sang anak. Tidak lama kemudian, Lintang berhenti bergumam. "Kalau Lintang sudah sadar, minumkan air ini padanya. Jangan khawatir, demamnya akan segera turun." Dia mengangguk lega. Damar sekilas menarik nafas. Ingatannya menjelajah tadi malam. Semalam, ia memang mendengar sesuatu yang menghantam keras di atap-atap rumahnya. Untunglah, tidak menembus ke dalam. Karena memang sudah dipagari. Hanya saja, pagar gaib yang dipasang sedikit rusak. Lintang, anaknya, memiliki kemampuan lebih seperti Nilam. Ada seorang kodam yang juga menjaganya. Tapi bukan Damar yang menurunkan. Mungkin itu sebabnya Lintang sangat sensitif dan sedikit terkena imbas dari serangan yang datang. "Dek, aku ada perlu. Aku minta jangan mengganggu sampai aku keluar kamar. Dan tolak siapapun yang ingin menemuiku nanti." Lagi-lagi, dia yang mengerti membalas dengan anggukan. "Baik, Mas." Tidak lama kemudian, terdengar suara pintu tertutup tidak jauh dari sana. Damar mengurung diri seharian di kamar, tanpa makan dan minum. Kalaupun keluar, itu pun hanya waktu-waktu sholat saja, sekedar mengambil wudhu. Dan lebih tepatnya, Damar melakukan tirakat wirid untuk meminta petunjuk. Hingga malam kembali datang, Damar mendapati sebuah mimpi. Almarhum gurunya mendatanginya. Kala itu, Kiai Bustomi yang mengenakan jubah putih meminta Damar untuk mendekatinya. Matanya yang teduh memandang lekat mata sang murid. Kiai Bustomi memang tidak mengatakan apapun, tapi mereka saling berbicara melalui isi pikiran masing-masing. Di sana, gurunya menyuruh Damar untuk melakukan tirakat di sebuah gunung di Boyan selama 33 hari. Setelah itu, Damar mencium tawadu punggung tangan sang kiai. Dari mimpinya itu, Damar bisa bernapas sedikit lega karena menemukan sebuah jalan. Di suatu siang, saat matahari seolah tepat di atas kepala, Nuri mendapati suatu kenyataan pahit yang sedang asik-asiknya bermain gaplek bersama teman-temannya di halaman rumah. Uminya, Hafizah, tampak memegang sebuah karung goni berukuran sedang dengan kedua tangan. Nuri melongok ke dalam yang ternyata isinya buah merah dari kebun keluarganya. "Antarkan ini ke rumah Badarso." Nuri memekik. "Nggak mau, Umi." "Kamu harus antar ini," perintah sang ibu. "Kak Fuad lagi kerja madamin kebakaran hutan di kampung sebelah. Mbak Laila, Mbak Eva, mereka semua sedang ada urusan. Kalau Umi, tawar Nuri." Hafizah melotot ke arah anaknya. "Berani ya kamu nyuruh Umi? Gak punya adab. Masa pantas anak menyuruh orang tuanya?" Dan bla 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 bla. Seketika, Nuri mendapat siraman rohani yang mendayu-dayu dari sang ibu. Akhirnya setelah puas memberikan ceramah,
Hafiza memberi paksa karung goni tersebut kepada anaknya. "Kalau kamu takut, minta anterin sama Mas Damar sana." Hafiza pun segera berlalu dari hadapan Nuri. Dengan wajah tertekuk, Nuri berjalan lunglai menuju rumah Damar. "Maaf ya Nuri, Mas Damar gak bisa nganterin. Dianya sedang tidak bisa diganggu," jawab dia saat Nuri berdiri di depan pintu rumahnya. "Mati aku," batin Nuri. "Oh iya deh mbak, gak apa-apa." Nuri pun berbalik dan berubah haluan, memutuskan pergi menuju kediaman Nilam. "Lagian Mas Damar kemana ya? Kok gak pernah kelihatan hampir sebulan ini?" gumam gadis kecil itu di tengah perjalanan. Nilam beberapa kali menggelengkan kepala, namun Nuri tetap memohon. "Minta tolonglah aku Nil, gak berani aku kesana sendirian. Gini aja deh, kacu gaplekku boleh kamu ambil, asal anterin aku ya ke rumah Mbak Darso." Nilam melirik sekilas Nuri, tawarannya yang cukup menggoda. Di sisi lain, ia juga merasa kasihan kepada sahabatnya. Dengan berat hati, Nilam menyetujui permintaan Nuri. Kini, sampailah keduanya di depan sebuah rumah kayu, yang sekelilingnya dipenuhi rumput ilalang yang menjulang dan ladang-ladang. Nuri memandang angker rumah tersebut, sedang Nilam, jangan ditanya lagi. Matanya memandang awas ratusan hingga ribuan makhluk di depannya. Nuri mengetuk pelan. Beberapa kali pintu kayu jati yang berwarna pucat. Tidak lama kemudian terdengar dari pintu yang dibuka secara perlahan. Nuri dan Nilam meneguk ludah berat. Tampak seorang kakek setengah bungkuk berdiri menatap sanggar keduanya. Meski tubuhnya agak membungkuk, badannya masih terlihat cukup bugar. "Ini mbah, ini titipan buah merah dari Nenek Aminah." Nuri menyodorkan sekarung goni dengan tangan sedikit bergetar. Mbak Darso mengangguk sambil mengelus-elus dagunya. "Bawa masuk." "Hah? Masuk mbah?" "Iya, bawa masuk. Taruh saja di dapur belakang," pinta Mbak Darso. Nuri dan Nilam beradu pandang. Dengan langkah berat, keduanya masuk ke arah ruangan yang sudah ditunjukkan Mbak Darso. Saat menuju dapur, tampak beberapa kali Nilam bergerak ke kanan dan ke kiri, seolah menghindari dari sesuatu. Akhirnya, Nuri meletakkan karung berisi buah merah itu di dekat tungku. Keduanya pun lekas berbalik dan ingin cepat-cepat keluar dari rumah tersebut. Mbak Darso tampak duduk di atas sebuah amben dengan satu kaki diangkat sambil menghisap sebatang rokok. Langkah Nilam sempat berhenti tatkala kornea matanya tidak sengaja bersibobro dengan mata Mbak Darso. Tiba-tiba Nuri melihat tubuh Nilam sedikit bergetar saat saling beradu pandang dengan laki-laki tua di hadapannya. Menyadari ada yang tidak beres, cepat-cepat Nuri menarik tangan Nilam untuk segera keluar sambil berpamitan pada Mbak Darso. "Monggo mbah." Setelah beberapa meter, keduanya keluar dari rumah Mbak Darso. Nilam menghentikan langkah. Tidak disangka-sangka, Nilam langsung muntah dan hampir mengeluarkan seluruh isi perutnya. Nuri sempat kaget dengan reaksi Nilam yang mendadak itu. "Lah, itu Mas Damar, mau kemana ya?" Celetuk Nilam tiba-tiba. Nuri pun spontan melengok ke arah yang dimaksud Nilam dan tidak melihat siapapun di sana. "Mana?" Itu Mas Damar lagi jalan menuju hutan. Masa nggak lihat?" Jelas Nilam lagi. Nuri menggeleng.
Barulah setelah itu Lila menyadari bahwa apa yang dilihatnya adalah Sukma Damar. Di hari ke-33 sore itu, Damar terlihat melangkahkan kaki keluar dari kamarnya. "Cuci kaki, Mas?" tegur dia saat memergoki kembali kaki suaminya yang penuh pasir. Damar mengangguk dan tersenyum tenang. Selesai melaksanakan sholat Isya, Damar tampak bersiap-siap. "Dek, gak perlu menungguku pulang malam ini. Aku ada perlu dan mungkin baru pulang besok." Dia mengerutkan kening. Baru juga suaminya keluar dari peradaban selama lebih dari sebulan. Tiba-tiba saja dia kembali ditinggal. "Mau kemana, Mas?" "Aku mau menemui Tomo dan Farid," jawabnya singkat. Singkat cerita, Damar, Tomo, dan Farid melakukan sebuah pertemuan rahasia. 1 bulan sebelumnya, mereka memang saling bertemu, hingga akhirnya menyusun sebuah rencana untuk mengakhiri teror di desanya, meskipun nyawa taruhannya. Bagaimana, Mar, rencananya? Di malam ke-31, aku bertemu dengannya, salah satu penghuni tertua di Pulau Boyan. Damar pun mulai bercerita. Saat itu, seperti biasa, Sukma Damar melakukan wirid di atas batu dekat sebuah air terjun. Lalu angin mulai bertiup, menerpa pohon-pohon sekitar, hingga menjatuhkan dedaunan. Angin itu terasa hangat, bukan dingin. "Assalamualaikum." Damar membuka kedua kelopak matanya, lalu mendapati seorang laki-laki tua memakai jubah dan sorban berwarna coklat tua datang menghampirinya. Lelaki itu duduk di samping Damar dengan sebuah tongkat kayu sebagai penyangga. Sesaat, Damar merasakan aura begitu dahsyat berasal dari sang kakek tua. "Waalaikumsalam," jawab Damar kemudian. "Maaf, kalau boleh tahu Anda siapa?" tanya Damar. "Aku Ki Ageng Simo. Aku datang karena tirakatmu." Lalu Ki Ageng Simo mulai menceritakan tentang dirinya, di mana usianya sudah mencapai ribuan tahun dan sudah menempati pulau ini sebelum berpenghuni. Ki Ageng Simo juga mengaku dirinya memeluk agama Islam saat bertemu dengan salah satu wilayah pertama yang datang di Pulau Boyan. "Aku akan membantumu. Akan kupinjamkan pasukanku untuk melawan si pengguna ilmu hitam itu. Allah yang mengirimku," ucap Ki Ageng Simo di akhir cerita, seolah-olah telah menjawab semua tirakat yang dilakukan Damar. Damar tersenyum senang. "Terima kasih, Ki." Ki Ageng Simo mengangguk sambil mengelus-elus ekor macan putih yang tiba-tiba saja sudah ada di sampingnya. Di mana sebelumnya, Damar pun tidak tahu kapan macan putih itu datang. "Alhamdulillah, kita mendapat bantuan. Lalu sekarang bagaimana?" tanya Farid. Malam semakin larut. Di tengah keheningan malam, dengan berani, 3 pemuda berjalan menuju arah rumah sang dukun santet. Tepat 20 meter dari rumah Mbah Darso, ketiganya berhenti tepat di bawah sebuah pohon jati. Damar pun mengambil posisi duduk bersila di atas tanah. "Tomo, Farid, tolong jaga ragaku, apapun yang terjadi. Tunggu sampai aku Sukmaku kembali," pinta Damar. "Kembalilah dengan selamat, Mar. Kami akan berjaga di sini. Semoga Allah melindungimu." Tepat setelah Damar memejamkan mata, ruhnya sudah keluar dari raganya. Tingkatan ilmu Damar memang sudah terbilang tinggi, hingga mampu mengendalikan ruhnya keluar atau masuk, ataupun berjalan-jalan berpisah dari tubuhnya sesuka hati.
Ruh Damar mulai berjalan ke arah rumah Mbah Darso. Tepat di hadapannya sudah berdiri ratusan atau ribuan makhluk yang sudah mencegatnya. Sepertinya mereka tahu akan kedatangan Damar. Hampir semua bermata merah, bermacam-macam ukuran maupun bentuknya. Beberapa di antaranya bahkan memegang senjata. Dilihat dari aura dan perwujudannya, sudah dipastikan makhluk-makhluk tersebut adalah para jin kafir. Tiba-tiba datang sesosok makhluk bertubuh tinggi besar, namun memiliki 2 kepala. Maju berada di barisan paling depan. Suaranya menggelegar hingga membuat Damar menutup kedua telinga saat makhluk itu berbicara. Di sini, Damar tidak datang untuk berunding. Sampai kapanpun, dia tidak akan pernah berunding apapun dengan makhluk-makhluk batil itu. Tanpa gentar, Damar menggemukakan akan mengalahkan dan menghabisi mereka semua jika mereka tidak mau meninggalkan Pulau Boyan. Makhluk berkepala 2 itu tertawa dan bersikap jumawa, bahkan mengaku bahwa dia adalah salah satu penyihir terkuat dari bangsanya. Makhluk yang mengaku dirinya bernama Batu Rekso pun mengancam akan memakan Sukma Damar dan mengambil lebih banyak korban lain di desa. Dan benar saja, Batu Rekso mengangkat tangannya seakan memberi isyarat pada seluruh anak buahnya untuk menyerang Damar. Damar dan kodamnya pun mengambil posisi kuda-kuda, bersiap-siap menghalau serangan. Di saat yang sama, tiba-tiba sebuah angin berhembus kencang. Tepat di belakang Damar, juga ada ribuan pasukan yang siap menyerang. Di mana pasukan astral itu memang didominasi dalam perwujudan macan. Tepat di sampingnya, Ki Ageng Simo tampak menunggangi seekor macan putih 3 kali ukuran macan biasa, memberi isyarat untuk membalas serangan. Peperangan besar gaib itu tidak dapat dihindarkan. Waktu seolah berjalan seharian, namun tidak dengan waktu di dunia nyata. Singkatnya, peperangan itu dimenangkan mutlak oleh pasukan Ki Ageng Simo. Batu Rekso pun tidak berkutik saat Ki Ageng Simo berhasil memutus kedua tangannya. Di sini, untuk pertama kali, Damar menyaksikan medan perang paling berdarah-darah dalam hidupnya. Amis, darah di mana-mana. Darah berwarna merah kehitaman membentuk banyak kubangan. Ki Ageng Simo menghampiri Damar yang terlihat pucat menyaksikan kengerian tersebut. Pergilah, selesaikan apa yang memang menjadi urusanmu. Lalu Ki Ageng Simo memberikan sebuah batu hitam pada Damar. Konon katanya, batu itu akan bisa mencabut ilmu dan kekebalan sang dukun. Ruh Damar akhirnya kembali ke tubuhnya. Damar memberi sebuah isyarat kepada kedua temannya untuk melanjutkan rencana. Ketiganya pun mengendap-endap ke rumah Mbah Darso dan berhasil menculiknya. Singkatnya, ketika pemuda itu membawa Mbah Darso ke dalam hutan dan menutupi kepalanya dengan kain hitam. Saat itu mereka membanting tubuh Mbah Darso ke tanah. Mbah Darso tertawa mengejek saat mengetahui siapa dalam penculikannya. Berani sekali kalian. Mau setor nyawa, hah? Mbah Darso meludah, lalu dengan kekuatannya berhasil melepas ikatannya. Tomo dan Farid sedikit melangkah mundur, namun tidak halnya dengan Damar. Saat Mbah Darso merapal mantra, Damar bergegas mengeluarkan batu yang diberikan Ki Ageng Simo, lalu menjatuhkannya dan menginjaknya sebanyak 3 kali di atas tanah. Seperti itulah Ki Ageng Simo memberikan petunjuk sebelumnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara ledakan keras di sekitar Mbah Darso. Kurang ajar, teriak Mbah Darso kemudian, karena ilmunya tiba-tiba tidak bisa digunakan. Bertobatlah Mbah, minta ampun pada Allah.
ilmumu hilang karena kehendak Allah. Mbah Darso kembali beludah karena kesal. Akhirnya lelaki tua itu malah memprovokasi ketiga pemuda itu. Tomo dan Farid terpancing dan langsung memukuli Mbah Darso secara bertubi-tubi. "Laknat, bapakku mati karena ulahmu ternyata," caci Farid. Kali ini ia berhasil memprovokasi Damar. Hilang sudah kesabaran, ketiganya pun kembali kalap mengajar Mbah Darso secara bertubi-tubi. Dalam kepala Damar terselip bayang-bayang Malik dan korban-korban Mbah Darso yang lain yang telah menderita. Hingga akhirnya terdengar suara gemeletuk tulang-tulang rusuk yang patah. Wajah Mbah Darso kini berlumuran darah. Lelaki tua itu pun akhirnya ambruk ke tanah. Nafasnya tersengal-sengal, seolah kematian memang sudah menunggu untuk menjemputnya. Kian lama, gerakan dadanya yang naik turun semakin melambat, hingga akhirnya tubuh itu terdiam kaku, namun masih dengan mata terbelalak. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan dengan penemuan sosok mayat di pinggir hutan. Mayat itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Seluruh tubuhnya lebam dengan warna kulit biru keunguan. Wajahnya hampir tidak berbentuk dan berwarna sedikit hitam kecoklatan karena darah yang mengering bercampur dengan tanah. Sosok itu tidak sengaja ditemukan oleh salah satu warga yang sedang mencari kayu bakar di sekitar hutan. Tampak sekumpulan warga mengerumuni sesuatu yang tertutup dengan kain putih. Di dekatnya, beberapa orang terlihat menangis si mayat. Ya, mayat itu adalah Mbah Darso. Warga pun tidak menyangka dan mulai bertanya-tanya, siapa yang bisa memburu si tukang santet yang paling ditakuti ini? Nilam dan Nuri hanya bisa memandang dari kejauhan. Sudah kuduga, itu Mbah Darso, gumam Nilam. Semalam ia bermimpi menyaksikan semua kejadian. Dimulai dari peperangan gaib, penculikan, bahkan detik-detik kematian Mbah Darso yang cukup mengenaskan. Tidak hanya Mbah Darso, sebelumnya Nilam pun sering mendapat mimpi kematian dari beberapa korban santet Mbah Darso. Mulai dari kematian Pak Jarwo, Bu Kinanti, istri Ustadz Malik, dan warga yang lain. Yang terakhir, Nilam juga bermimpi didatangi Khorin Ustadz Malik sebelum tragedi kapal tenggelam. Lebih tepatnya, kodam milik Malik yang menyaksikan semua peristiwa tersebut, lalu mengantarkan penglihatannya pada Nilam. Hanya saja, ia tidak bisa berbuat banyak karena mimpi itu datang saat kematian menjemput. Tidak lama kemudian, datang beberapa orang memakai seragam yang tidak lain adalah pihak berwajib dan petugas medis. Lalu mereka pun membawa si mayat beserta para pengurus desa untuk dimintai keterangan. Selang beberapa waktu, para aparat terlihat kembali membawa 3 orang pria yang sangat dikenal warga. Mengetahui itu, warga mencoba menghalangi aparat, yang dimana sedikit menimbulkan kericuan. Tidak apa-apa bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan menghalangi para petugas. Kami memang menyerahkan diri karena bersalah. Bagaimanapun, hukum harus ditegakkan, ucap Damar menenangkan. Damar, Tomo, dan Farid menampakkan raut wajah legowo, sedang istri dan anaknya menangis mengiringi kepergian Damar. Diketahui, akhirnya mereka bertiga dibawa dan diadili pengadilan yang ada di Jawa. Kabar terakhir dari perangkat desa, Damar dijatuhi hukuman 3 tahun, sedang kedua temannya 5 tahun penjara. Di saat yang sama, warga desa Tandur Timur tampak bersukacita dengan kematian Mbah Darso. Mereka pun lega akhirnya teror santet yang telah lama menghantui desa selama beberapa tahun berhenti.
Namun di sisi lain, warga tetap bersimpati dengan keluarga Mbah Darso yang berduka. Bagaimanapun, keluarga Mbah Darso juga keluarga yang dikenal cukup baik di desa. Keluarga Mbah Darso juga tidak menyalahkan dan memaklumi sikap warga yang terlihat bersukacita. Mengingat bagaimana Mbah Darso dan sudah banyak berbuat zalim pada sebagian penduduk desa. Bagaimanapun, kematian adalah hal yang tidak bisa dicegah kapan, di mana, dan bagaimana itu datang. Pak Madi berjalan pulang seorang diri menuju rumahnya yang terletak di dekat sungai. Ia baru saja pulang dari acara 7 harinya Mbah Darso. Bulan terlihat penuh di antara gelapnya langit malam. Suara jangkrik bersahutan, serta derik-derik bambu yang saling bergesekan karena angin. Sebenarnya, Pak Madi sudah terbiasa dengan suara seperti itu. Namun kali ini berbeda. Hawa dingin begitu merasuk hingga sendi tulang, padahal angin tidak bertiup kencang. Bersamaan dengan itu, Pak Madi mencium bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai yang gosong. Madi. Kaki Pak Madi berhenti. Entah kenapa, kakinya tiba-tiba berhenti bergerak begitu saja. Madi. Suara itu terdengar tua, menggema, namun cukup familiar di telinga. Pak Madi menoleh, seolah ada sesuatu yang memaksa kepalanya untuk memutar ke arah suara. Madi, tolong Madi. Mata Pak Madi terbelalak, lidahnya kelung, jantungnya bergerak cepat, dan tubuhnya kaku sepersekian detik. Itu adalah Mbah Darso. Terbungkus kain putih lusuh, diikat 5 dengan bercak kecoklatan di bagian wajah. Wajahnya hancur namun masih bisa dikenali. Raut muka datar dengan mulut menganga yang meminta tolong. Tolong Madi. Jerangkong. Teriak Pak Madi secara spontan. Entah mendapat kekuatan dari mana. Akhirnya pria paruh baya itu berhasil menggerakkan kaki dan berlari cepat ke arah rumah. Jerangkong adalah hantu yang menyerupai tulang belulang atau tengkorak manusia. Namun sebutan jerangkong bagi penduduk Pulau Boyan juga berarti penampakan orang yang telah mati. Hasim mengantuk berat, namun ia harus memaksa tubuhnya untuk terjaga dari tempat tidur. Jika tidak ingin membasahi kasurnya, dengan langkah malas, dipaksakan kedua kaki untuk tetap bergerak. Kebetulan letak kamar mandi berada di luar rumah. Hasim sudah keluar dari pintu belakang. Angin semilir menerpa, membuat rambut halus di sekitar tubuh meremang. Dilihatnya bangunan kamar mandi berukuran 3x3, tinggal beberapa langkah lagi di depan. Kebetulan letak kamar mandi bersebelahan dengan sebuah sumur. Ia mengucek kedua mata saat menangkap sosok berbentuk guling diikat 5 melayang di atas sumur. Hasim tercekat tidak bisa bergerak. Tolong! Suara itu terdengar rendah namun menggema. Mulut Hasim menganga namun tidak mampu berkata-kata. Seumur hidup, baru kali ini ia melihat sosok berwajah mengerikan itu. Sosok dibungkus kain putih itu melayang mendekat, hingga wajah hitamnya yang hancur kini tepat beberapa senti dari wajah Hasim. Matanya membelalak menatap pemuda malang tersebut. Bau busuk yang sangat menyengat menyeruak masuk ke dalam rongga hidung. Tidak diperdulikan lagi, cairan hangat mengalir dari kedua selak kakinya. Hasim tidak mampu lagi menahan. Lalu pandangannya berubah gelap saat itu juga. Tok tok tok. Terdengar suara pintu yang diketuk. Eni, buka pintu. Teriak Mak Farida dari arah dapur. Dengan malas, Eni melangkah ke arah pintu depan. Dibuka, namun tidak ada siapa-siapa. Kepalanya melongo.
ke sekitar rumah, kosong dan gelap. Ditutupnya pintu kembali, baru berbalik beberapa langkah, terdengar lagi suara ketukan. Eni membuka pintu, kosong lagi. Bulu kuduknya merinding. Gadis kecil itu pun langsung menutup pintu kasar dan berlari ke arah kamar. Akhirnya, Mak Farida berjalan sendiri dengan tangan yang masih membawa spatula penggorengan ke arah pintu. Siapa sih bertamu malam-malam begini? Gumamnya kesal sambil membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, kosong. Namun ada yang aneh. Ada kaki yang melayang-layang di depan matanya. Kaki itu kotor, penuh lumpur. Mak Farida mendongak perlahan. Matanya membelalak mendapati sosok lelaki tua dengan kepala mencengklak seakan lehernya patah. Wajah berdarah-darah menatap kosong Mak Farida yang sedang ketakutan. Sontak, Mak Farida menjatuhkan spatula di atas tanah. Jerangkong! Hajah Aminah duduk seorang diri di ruangan tamu. Sayup-sayup terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, ada suara benda berat yang jatuh di teras rumah. Hajah Aminah menghentikan aktivitas mengaji sejenak, lalu melangkahkan kaki menuju pintu. Pintu terbuka, pelan-pelan ia mengecek sesuatu di luar sana. Namun tidak ada siapapun. Ji, panggil seorang laki-laki dengan suara berat. Hajah Aminah menoleh. Astagfirullahaladzim. Ji, tolong Ji. Rintihnya. Pocong Mbah Darso tampak berdiri melayang-layang di samping kanannya dengan wajah hancur. Brak! Hajah Aminah masuk dan menutup pintu serampangan. Hafizah, Ifah,